Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Diki Zulian beserta dua teman saya Febri Julianto dan Firman Dwi Sanjaya akan mempresentasikan tentang imigrasi. Adapun pembahasan tentang imigrasi ada 5, yaitu 1. Pengertian imigrasi, yang kedua jenis imigrasi, yang ketiga faktor pendorong terjadinya imigrasi, yang keempat dampak imigrasi, dan yang kelima upaya penanganan imigrasi ilegal. Langsung saja pembahasan pertama, pengertian imigrasi. Apa sih itu imigrasi? Imigrasi adalah suatu perpindahan orang dari suatu negara ke tempat negara lain. Suatu perpindahan tersebut dilakukan secara permanen atau menetap. Oleh sebab itu, orang asing yang bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau rombongan misi kesenian dan olahraga atau juga menjadi diplomat tidak bisa disebut sebagai imigran. Menurut Wikipedia, pengertian imigrasi adalah suatu perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara itu. Imigrasi merujuk pada suatu perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu yang pendek tidak dianggap imigran. PBB memperkirakan ada 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya. Selanjutnya, jenis-jenis imigrasi. Jenis imigrasi ada banyak. Yang pertama, migrasi masuk. Ini adalah masuknya penduduk ke daerah tujuan tertentu. Penduduk tersebut biasanya berasal dari luar provinsi, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Yang kedua, migrasi keluar. Berbalikan dari migrasi masuk, migrasi keluar artinya perpindahan penduduk menuju daerah lain. Yang ketiga, migrasi neto. Ini adalah istilah yang digunakan untuk selisih jumlah masuk migrasi keluar dan migrasi masuk. Yang keempat, migrasi bruto. Lain halnya dengan migrasi bruto, yang mana ini merupakan istilah untuk jumlah migrasi masuk dan keluar. Yang kelima, migrasi total. Pengertian migrasi total yakni seluruh migrasi yang terjadi. Yang keenam, migrasi internasional. Seperti yang sudah disinggung di atas, imigrasi tidak hanya menyangkut perpindahan penduduk antar provinsi atau pulau saja, tapi juga antar negara. Perpindahan penduduk antara negara inilah yang disebut dengan migrasi internasional. Yang ketujuh, migrasi semasa hidup. Migrasi yang dilakukan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, saat sensus penduduk, mereka tinggal di daerah lain atau berada di tempat lain. Migrasi ini juga dikenal dengan istilah lifetime migration. Yang kedelapan, migrasi parsial. Yang ini menjelaskan jumlah imigran dari suatu daerah ke daerah lain sebagai tujuan. Yang kesembilan, arus migrasi. Apa itu arus migrasi? Yaitu jumlah banyaknya perpindahan penduduk dari suatu daerah dari suatu daerah asal ke suatu daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Ke-10, urbanisasi. Urbanisasi artinya bertambahnya penduduk pada suatu daerah yang disebabkan oleh imigrasi. Urbanisasi juga bisa terjadi karena perluasan kota. Yang ke-11 yaitu transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain
untuk menetap, yang mana perpindahan ini ditetapkan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan pembangunan. Perpindahan ini juga bisa dikarenakan faktor yang lain yang dirasa perlu menurut ketentuan dalam undang-undang. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Febri Julianto, teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, faktor pendorong imigrasi. Apa aja sih faktor pendorong imigrasi? Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi suatu negara yang buruk mengakibatkan masyarakatnya pindah ke negara lain. Yang kedua, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini contohnya di benua Eropa dan Amerika, di mana sosial budaya di sana sangat menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, faktor kestabilan politik. Politik sangatlah berharga atau penting bagi suatu negara. Tanpa adanya politik, pemerintahan tidak akan terbentuk. Nah, contoh negara yang paling sering dikunjungi atau masyarakatnya orang luar berimigrasi ke negara itu yaitu negara Amerika Serikat, karena di sana semua lengkap, misalnya ekonominya, sosial budayanya, dan politiknya. Selanjutnya, dampak imigrasi. Dampak imigrasi itu ada dua. Yang pertama, dampak negatif, dan yang kedua, dampak positif. Yang pertama, dampak negatif. Biasanya dampak negatif ini seperti penyakit yang menular. Contohnya kayak COVID-19, di mana COVID-19 ini berawal dari negara lain, dari negara Cina yang berimigrasi, yang masyarakat Cina di sana berimigrasi ke negara tersebut. Yang kedua, adanya imigran ilegal. Imigran ilegal ini imigran yang tanpa paspor atau visa. Seperti dia masuk tapi nggak mempunyai visa dan paspor. Nah, yang kedua, dampak positif. Biasanya dampak positifnya ini meningkatkan suatu negara berhubungan sosial yang baik, dan ikatan antara penduduknya sangat erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Dwi Sanjaya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang imigran ilegal dan upaya menanganinya. Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum dan tidak melengkapi dirinya dengan dokumen atau izin yang diperlukan. Upaya yang menekan masuknya imigran ilegal dan pencari suaka politik melalui tindakan secara langsung seperti deportasi, penahanan, dan ekstradasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya dengan bertujuan untuk menetap. Masyarakat yang bermigrasi biasanya disebut dengan migran, sehingga dengan adanya migrasi akan terjadinya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut akan diintegrasi dalam masyarakat. Masyarakat yang bermigrasi memiliki sebuah karakteristik dan modal sosial. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.